Oke, kali ini kita akan belajar tentang sudut antara dua vektor. Jadi, maksudnya bagaimana? Jadi, maksudnya adalah kalau kita punya sebuah vektor begini, oke, misalnya ini adalah vektor A ya. Jadi, ini di sini adalah pangkal, di sini adalah ujung. Jadi, kita punya sebuah vektor lagi, misalnya vektor B, gini ya. Oke, jadi pangkal dari vektor A kita satukan dengan pangkal dari vektor B. Maka akan terlihat ada sebuah sudut, begitu ya, sudut theta misalnya. Maka sudut theta ini adalah sudut antara dua vektor ya. Jadi theta ini sudut antara dua vektor ya. Yaitu vektor A dan vektor B ya. Gitu ya. Nah, jadi ceritanya adalah bagaimana cara kita bisa menentukan sudut antara dua buah vektor. Oke, jadi bermula dari kita mempunyai, masih ingat ya, rumus perkalian skalar dua vektor ya. Jadi, A dot B itu kan ada dua rumus ya, yaitu rumus yang pertama adalah sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus sudut antara dua vektor gitu ya. Kita gitu ya. Tetapi A dot B ini kan juga bisa menggunakan rumus apa nih? Jadi misalkan A itu adalah A1, A2, A3. Misalkan vektor B adalah B1, B2, B3. Maka A dot B juga bisa ditentukan dengan menggunakan rumus A1 dikalikan B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikalikan dengan B3. Begitu ya. Dengan menggabungkan kedua rumus, maka kita akan peroleh A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 itu sama dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang dari vektor B kali dengan kosinus theta. Sehingga kosinus theta itu adalah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 kali B3 dibagi dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang dari vektor B. Gitu ya. Oke, jadi akhirnya kita memperoleh rumus apa? Sudut antara dua vektor. Yaitu kosinus dari sudutnya sama dengan vektor A didot dengan vektor B dibagi dengan panjang A, panjang B, begitu ya. Oke, mungkin kita lihat contoh soal. Oke ya. Jadi contoh ya. Jadi nomor 1. Tentukan sudut antara vektor A itu adalah misalnya 3 sama 2 dan vektor B misalnya adalah negatif 4 dan 6 gitu ya. Oke, so kita jawab. Berarti dari rumusnya kita tahu kita harus cari A dot B dan panjang A, panjang B ya. Jadi kita cari terlebih dahulu panjang A, panjang vektor A. Masih ingat ya, yaitu akar dari kuadrat tambah kuadrat. Jadi kuadrat ditambah kuadrat, gitu ya. Oke. Maka ini akan dihitung 9 tambah 4 dapatlah akar 13. Sedangkan panjang vektor B itu adalah akar dari, nah ini negatif berarti dikurung ya. Negatif 4 A kurung begitu, pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2.
Oke. Maka negatif di pangkat 2 positif. Jadi 4 pangkat 2 16. Ditambah 6 pangkat 2 36 ya. Oke, ini kalau dihitung maka dapatlah hasilnya adalah akar dari 52. Oke. Ya, kita tahu 52 ini kan adalah apa? 4 dikali 13 ya. Oke, akar dari 4 kan 2 ya. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 13 gitu. Nah, kemudian kita cari A dot B. A dot B yaitu pertama kali pertama ditambah yang kedua kali kedua gitu ya. Jadi 3 dikalikan dengan negatif 4 ditambah dengan 2 dikali 6. Maka hasilnya menjadi berapa? Negatif 12 ditambah 12. Hasilnya adalah 0. Oke, maka kemudian kalau kita masukkan ke rumusnya, maka kosinus theta adalah apa? A dot B dibagi panjang A, panjang B ya. Oke, A dot B-nya 0, sedangkan panjang A-nya akar 13, sedangkan panjang B-nya adalah dikali 2 akar 13. Maka diperoleh 0 dibagi akar 13 kali akar 13, 13 ya. Oke, 2 kali 13. Maka diperoleh 0 dibagi apa? 26 ya. 0 dibagi sesuatu hasilnya 0 ya. Oke, maka diperoleh cos theta sama dengan 0. Oke, cos theta sama dengan 0. Pada 0 itu adalah kosinus berapa? 90 derajat ya. Oleh karena itu, maka dapat kita simpulkan theta-nya itu adalah 90 derajat gitu ya. Oke. Jadi sudut antara vektor A dan vektor B adalah apa? 90 derajat. Oke ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 2 kita lihat soalnya adalah tentukan sudut antara vektor P dan vektor Q. Kalau kita perhatikan vektor P ini ada komponen I sama K, tidak ada J. Berarti bagian J-nya 0 ya. Karena ada K, ada komponen K, berarti ini adalah vektor 3 dimensi. Oke, maka mungkin kita tuliskan terlebih dahulu. Vektornya menjadi vektor kolom supaya lebih mudah dilihat ya. Oke, jadi vektor P ini kalau kita tulis ke vektor kolom, maka jadi I, J, K, begitu ya. Oke. Sedangkan vektor Q kita kalau ubah menjadi vektor kolom, maka I-nya tidak ada, lalu J, lalu K, K-nya negatif 4, gitu ya. Oke, maka kemudian karena dicari sudut antara dua vektor, berarti kita perlu cari apa nih? Cari panjang. Oke, panjangnya adalah akar dari kuadrat tambah kuadrat tambah kuadrat, begitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya adalah akar 16 Oke. Maka hasilnya adalah akar dari 32. Lalu panjang vektor Q, oke, itu berarti akar dari 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah, ini kurung ya, kurung negatif 4 kuadrat, oke, sama dengan akar dari 0 ditambah 16 ditambah 16. Maka hasilnya adalah akar 32. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mencari P.Q ya. Jadi P.Q berarti adalah komponen pertama dikali komponen pertama ditambah komponen kedua kali komponen kedua ditambah
komponen ketiga kali komponen ketiga ya. Jadi komponen pertama dikali komponen pertama, kayak kali ya, ditambah. Komponen kedua dikali komponen kedua, ditambah. Komponen ketiga dikali dengan komponen ketiga. Ini kalau ada minus dikurung ya, kalau perkalian ya. Oke, maka ini 0. 0, ini negatif 16. Maka kalau dihitung dapatlah negatif 16. Oleh karena itu, misalkan sudut antara keduanya itu theta, maka kosinus theta itu adalah apa? P dot Q dibagi dengan panjang P kali panjang Q. Ya. Oke, maka kalau kita hitung ini negatif 16, bawahnya adalah akar 32 dikali dengan akar 32. Oke, akar 32 kali akar 32, 32 ya. Ini negatif 16 dibagi 32. Dapatnya negatif setengah. Berarti kita hendak mencari tahu theta berapa supaya negatif setengah ya. Jadi kosinus theta sama dengan negatif setengah. Tetanya berapa? Nah, maka cara berpikirnya begini. Kosinus berapa yang hasilnya setengah? Nah, maka kita tahu bahwa jawabannya kosinus berapa yang setengah itu kan 60 derajat ya. Nah, itu lalu berikutnya adalah kosinus negatif. Itu di kuadran berapa? Oke, kosinus negatif itu bisa di kuadran 2, bisa pula di kuadran 3, begitu ya. Karena ini sudut antara dua vektor, maka dia pasti di kuadran 2 ya, tak mungkin di kuadran 3. Jadi kuadran 2 itu kan adalah 180 derajat dikurangin theta. Maka dapat kita simpulkan dari kedua ini adalah bahwa theta itu adalah 180 dikurangin dengan 60 derajat ya. Oke. Maka dapatnya 120 derajat. Oke, jadi ini theta ya. Oke. Jadi sudut antara vektor P dan tak usah tulis vektor lagi karena itu sudah vektor ya. Oke, sudut antara vektor P dan vektor Q adalah 120 derajat. Oke ya. Nah, kita lihat berikutnya. Oke, nomor 3 berikut ini adalah diketahui 3 buah titik gitu ya. Jadi di ruang itu ya, dimensi 3. Tentukan besar dari sudut BAC. Oke, jadi kalau misalnya kita punya titik A, misalnya titik A, titik B, lalu titik C, gitu ya. Maka sudut BAC itu kan begini kan. Nah, gitu ya. Jadi sudutnya itu ternyata ada di A, gitu ya. Misalnya kita namakan theta, gitu ya. Oke, apa hubungannya dengan vektor? Jadi ini kita bisa anggap sebagai sudut antara dua buah vektor. Ingat, sudut antara dua buah vektor, pangkalnya itu harus ketemu. Berarti ini sebenarnya pangkal. Kalau di sini pangkalnya ketemu, berarti ujungnya yang mana saja? Berarti ujungnya tentu saja adalah ada di B sama ada di C. Artinya kita mempunyai dua buah vektor. Misalnya vektor P dan misalnya ini vektor Q. Berarti vektor P-nya ini apa? Berarti vektor P ini adalah vektor dari mana ke mana? Oke, jadi itu adalah vektor dari A ke B. Maka disebut vektor AB. Begitu ya. Nah, tapi vektor AB ini gimana cara carinya? Berarti adalah vektor posisi dari titik B dikurangi vektor posisi dari titik A. Vektor posisi pakai lambang huruf non kapital ya. Oke, jadi kalau A ke B, maka berarti vektor posisi B dikurangin vektor posisi A. Jadi kanan kurang kiri. Oke ya. Vektor posisi B tentu saja adalah apa?
sama dengan titiknya ya, cuma diganti dari vektor kolom gitu ya. Ini 1, min 1, 2 dikurangi dengan vektor posisi A-nya itu adalah negatif 2, 1, dan 3 begitu ya. Oke, kalau kita kurangin dapat hasilnya 1 kurang negatif 2, kita tambah ya jadi 3. Negatif 1 kurang 1, berarti negatif 1 jadi negatif 2. 2 dikurangin 3, negatif 1. Begitu ya. Oke. Kemudian kita cari vektor Q. Vektor Q itu berarti vektor apa? Berarti dari A ke C. Berarti vektor AC dong. Nah, vektor AC berarti vektor posisi C dikurangin dengan vektor posisi A. Yaitu titik C kita ubah jadi vektor kolom. 2, 2, negatif 1. Sedangkan vektor A kita ubah jadi titik A kita ubah jadi vektor kolom. Jadi negatif 2, 1, 3. Oke. Maka kalau ini kita kurangkan, 2 kurang negatif 2 jadi tambah ya. Jadi 4. 2 kurang 1 ya 1 ya. Negatif 1 kurang 3 berarti jadi negatif 4. Begitu. Oke, karena kita sudah dapat vektor P dan Q, berarti langkah selanjutnya adalah cari panjangnya ya. Jadi panjang dari vektor P itu adalah akar dari kuadrat ya, tambah ya. Jadi kuadrat ditambah kuadrat ditambah kuadrat. Gitu ya. Oke. Maka kita hitung dapat hasilnya berapa nih? Akar 9, 4, 1, akar 14. Gitu ya. Oke, lalu kemudian kita lihat panjang vektor Q. Kuadrat tambah kuadrat ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah dengan negatif 4 kuadrat. Begitu ya. Oke. Maka ini hasilnya jadi 16. 16 berapa? Akar dari 33 ya. Oke. Lalu sekarang berikutnya cari apa? Berikutnya adalah mencari P di dot dengan Q gitu ya. Ingat, dot itu kan komponen pertama dikali komponen pertama ditambah komponen kedua kali komponen kedua ditambah dengan komponen ketiga kali komponen ketiga. Oke, jadi 3 kali 4 ditambah dengan negatif 2 kali 1 ditambah dengan negatif 1 kali negatif 4. Oke, jadi kalau perkalian negatif itu kurung ya. Oke, jadi ini 3 kali 4 dapat 12. Ini negatif 2. Ini min negatif kali negatif positif ya, maka jadi positif 4. Oke, maka dapat hasilnya adalah berapa nih? 14. Oke, sekarang kita mau mencari sudutnya, berarti rumusnya adalah kosinus theta itu sama dengan P dot Q dibagi panjang ya. Oke, dikali loh ya. Oke, P dotnya ini kan 14 ya. Dibagi dengan panjangnya akar 14. Sini adalah akar 33 gitu ya. Gimana sederhanakannya? Kita tahu 14 itu kan adalah akar 14 dikali akar 14 ya. Oke, sedangkan di bawahnya ini ada akar 14 plus akar 33. Oke, maka kalau kita coret, maka dapat adalah akar 14 dibagi akar 33 gitu ya. Nah, maka ini kalau kita rasionalkan, berarti kita kali dengan akar 33 per akar 33 ya. Maka akar 33 ke akar 33 kan 33 ya. Nah, sekarang 14 kali 33 berapa nih? Oke, 14 kali 33 dapat 462.
Oke, berarti ini adalah akar 462 gitu ya. Nah, kalau diminta sudutnya berarti ini harus menggunakan kalkulator gitu ya. Oke, kalau kita mau mencari sudutnya, maka kita dapat kosinus theta itu kan adalah akar ini dibagi ini berapa nih? Oke, maka kita akan coba menggunakan kalkulator. Oke ya. Oke, kalkulator. Oke, jadi 462 terus kita akarkan. Oke, ini ya, akar. Dapat sekian. Oh, hasilnya kita bagi dengan 33. Maka sama dengan, terus ambil 4 angka di belakang koma, maka dapatnya 0,6513. Oke, 6513 ya. Oke. Maka hasilnya 0,6513. Lalu maka tetanya itu adalah inverse cosinus, jadi arcos cos gitu ya. Oke, lambangnya pangkat min 1 begitu ya. Dari 0,6513. Oke, maka kita kalkulator lagi ya. Oke. Jadi bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya ini trigonometri. Di situ ada second ini, jadi dipencet. Maka kita peroleh di sini ada cos pangkat min 1 ya kan? Oke. Jadi caranya begitu. Oke, kita clear dulu. Oke, clear. Lalu kemudian kita ketik 0,6513. Lalu kita mau mencari kosinus pangkat min 1 itu ya. Jadi second sudah aktif. Ini kosinus pangkat min 1. Oke, perhatikan di sini degree ya. Oke. Nah, ini ada degree-nya. Supaya ini benar-benar adalah derajat. Oke. Jadi kita peroleh jawabannya adalah satu angka di belakang koma. Jadi bulatkan ya. Karena di sebelah kanannya itu 6, lebih dari 5, maka ini akan dibulatkan ke atas gitu ya. Jadi jawabannya 49,4 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah 49,4 derajat. Oke, jadi sudut tadi apa BAC adalah 49,4 derajat. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut kemudian kita dengan materi sifat-sifat sudut ini ya. Oke, jadi sifat-sifat sudut ini ya. Jadi apa yang bisa kita ambil? Jadi begini, kita punya A dot B itu kan sama dengan panjang A, panjang B, kosinus antara sudut antara dua vektor ya. Oke, theta ya. Oke, theta. Sekarang apa yang terjadi kalau ternyata tetanya ini kurang dari 90? Ya, maksudnya adalah di antara 0. Oh ya, apa yang terjadi kalau 0 derajat dulu ya? Oke, tetanya itu adalah 0 ya. Oke. Maka berarti kalau kita hitung A dot B ini sama dengan panjang A, panjang B, cos 0 derajat ya. Oke, cos 0 berapa? 1 ya. 1 kan? Oke. Maka ini akan menjadi apa? A dot B sama dengan panjang A, panjang B dikali 1 gitu ya. Kalau dikali 1 kan tetap ya. Maka dapat kita simpulkan kalau tetanya adalah 0 derajat, maka kita akan peroleh A dot B itu sama dengan panjang A dikali dengan panjang vektor B, begitu ya. Oke.
Jadi kalau panjang vektor A dikali panjang vektor B ternyata sama dengan dotnya, maka berarti sudutnya itu 0 derajat begitu ya. Nah, ini kalau sudut 0 derajat, ini disebut apa? Vektornya itu sejajar. Jadi dua vektor sejajar. Atau bisa pula orang bilang berimpit ya. Soalnya vektor kan posisinya kan tidak pasti gitu ya, bisa kita geser-geser. Oke. Apa yang terjadi kalau ternyata tetanya itu terletak di antara 0 sampai 90 derajat, belum nyampe 90 derajat, dekat-dekat saja. Kalau ini kan artinya tetanya itu ada di kuadran 1 ya. Oke. Akibatnya A dot B itu kan rumusnya adalah panjang A dikali panjang vektor B dikali kosinus theta gitu ya. Tetapi kosinus tetanya ini kan tetanya di kuadran 1 ya. Jadi karena theta di kuadran 1 kuadran pertama, maka sangat jelas kalau kuadran pertama kan kosinus, sinus, tan semua itu positif ya. Maka kosinusnya itu kan adalah positif ya, atau lebih dari 0 gitu ya. Tetapi kita tahu panjang itu kan juga positif ya. Positif ya. Nah, berarti kosinus ini positif, panjang A positif, panjang B positif, perkalian bilangan positif, maka menghasilkan positif. Oke, maka apa? A dot B-nya tentu hasilnya adalah positif ya, lebih dari 0. Jadi kalau kita menemukan ternyata A dot B lebih besar daripada 0, itu artinya sudut antara kedua vektor tersebut terletak di kuadran pertama, alias apa? Kita ngomongnya adalah sudut lancip. Gitu ya. Oke. Terus apa yang terjadi kalau ternyata tetanya ini pas 90 derajat? Ya, orang sebut sudutnya itu apa? Tegak lurus gitu ya. Nah, itu berarti A dot B itu kan sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali kosinus theta ya. Tapi tetanya itu 90 derajat. Berarti diperoleh vektor A, panjang vektor A, panjang vektor B, cos 90 derajat. Kosinus 90 derajat berapa? 0 ya. Maka diperoleh panjang A dikali panjang vektor B kali 0. Kalau dikali 0 hasilnya jadi 0 ya semua ya. Oh, jadi 0. Jadi apa kesimpulan kita? Jadi kesimpulan kita adalah jika vektor A dan vektor B ternyata tegak lurus, gitu ya, maka berarti lambangnya begini ya, vektor A tegak lurus, vektor B gitu ya, maka berarti apa? Maka A didot dengan B sama dengan 0, atau sebaliknya pula, jika A dot B sama dengan 0, maka dapat dipastikan keduanya itu saling tegak lurus. Jadi kalau kita mau membuktikan dua buah vektor ini saling tegak lurus, maka kita tinggal dotkan, kalau dia sama dengan 0, berarti dia tegak lurus, gitu ya. Oke, kemudian lanjut lagi, bagaimana kalau tetanya itu ternyata di antara 90 sampai 180 begitu ya. Oke, ini artinya apa nih? Ini artinya bahwa tetanya adalah sudut tumpul. Kalau sudut tumpul ini kan berarti di kuadran 2 ya. Kuadran 2.
Oke, kalau di kuadran 2, maka A dot B itu kan sama dengan panjang A, panjang B, kosinus theta ya kan? Oke, maka berarti kosinus tetanya ini kalau di kuadran 2, maka cosnya itu adalah negatif ya. Oke, maka kita peroleh bahwa ini adalah positif, ini positif, tapi ini negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Maka kita peroleh A dot B itu adalah negatif. Oke, jadi apa kesimpulan kita? Ya kalau di dot hasilnya negatif, maka sudut antara dua vektor itu adalah tumpul, adalah sudut tumpul. Jadi kalau kita melihat hasil dotnya itu ternyata negatif, maka dapat disimpulkan sudutnya itu sudut tumpul. Lalu bagaimana kalau dia pas 180 derajat? Oke. Itu gambarnya bagaimana ya? Gambarnya begini. Misalnya ini adalah vektor A. Maka vektor B-nya mana? Ini pangkal, harus ketemu pangkal kan? Mana vektor B-nya adalah begini. Oke, vektor B gitu ya. Maka ini sudutnya adalah 180 derajat. Jadi ini dikatakan bahwa vektor A berlawanan arah dengan vektor B begitu ya. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan dot itu bagaimana? Oke, kita tahu A dot B itu adalah panjang A, panjang B, cos theta ya, berarti cos 180 dong. Cos 180 ini kan negatif 1 ya. Maka berarti diperoleh panjang A, panjang B kali negatif 1. Maka diperoleh negatif panjang A dikali panjang B, begitu ya. Jadi kalau A dot B hasilnya adalah sama dengan panjang A, panjang B, tapi negatifnya, maka berarti dia berlawanan arah. Jadi A dot B itu adalah negatif dari panjang A dikali panjang B. Begitu ya. Nah, ini kesimpulan kita. Oke. Contoh soalnya bagaimana? Oke, contoh soalnya adalah kita lihat soal nomor 4. Jadi diketahui vektor A dan vektor B serta vektor A ternyata tegak lurus vektor B. Di vektor B ini ada yang tidak diketahui nilai P. Ditanya adalah nilai P yang memenuhi. Oke, karena dia tegak lurus, karena jawab ya, jawab. Oke, karena vektor A tegak lurus vektor B, maka kita tahu dari sifat di atas, maka di dotnya hasilnya adalah 0 ya. Oke. Maka kalau dot kan berarti komponen pertama dikali komponen pertama ditambah komponen kedua kali komponen kedua ditambah komponen ketiga kali komponen ketiga kan. Berarti kita boleh apa nih? 7 kali P, 7P ditambah komponen kedua kali komponen kedua. Jadi 3 kali 8 ditambah komponen ketiga kali komponen ketiga 4 kali 1. Ini hasilnya harus 0. Kalau kita hitung maka ini berapa nih? 24 tambah 4. Maka diperoleh 7P ditambah 28. Hasilnya 0. Ini ruas 7P berarti sama dengan negatif 28 bagi 7. Berarti 7P bagi 7P ya. Ini negatif 28 bagi 7 negatif 4. Jadi nilai P yang memenuhi adalah negatif 4. Begitu ya. Ternyata mudah ya. Mungkin kita lihat contoh satu lagi. Yang terakhir ya. Kita lihat nomor 5. Jadi ditanya itu nilai tangen dari sudut ABC. Jadi kalau kita punya titik A, misalnya titik B, lalu titik C, ya. Nah, maka sudut ABC itu kan berarti sudut B ya. Berarti begini dong. Nah, tapi kalau kita mau hubungkan dengan vektor, berarti kan pangkalnya harus ketemu ya.
berarti ujungnya yang di A sama ujungnya yang di C. Berarti kalau misalnya ini adalah vektor P, ini adalah vektor Q, maka kita tahu bahwa vektor P itu adalah BA ya, jadi B ke A ya, tak boleh terbalik loh ya. Berarti ini sama aja dengan vektor posisi A dikurangin vektor posisi B. Berarti tinggal dikurangin ya. Jadi 2 negatif 5 dikurangin sama 41. Maka diperoleh hasilnya negatif 2 sama negatif 6 ya. Oke. Sekalian hitung panjang Jadi panjang vektor P berarti adalah akar dari negatif 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ya. Berarti sama aja dengan akar 4 ditambah 36. Akar 40. Oke, 2 akar 10 ya. Oke. Vektor Q itu kan berarti B ke C ya. Jadi BC. Jangan terbalik. Oke, berarti vektor posisi C dikurangi vektor posisi B. Oke, vektor posisi C itu kan adalah 1 negatif 3, sedangkan vektor posisi B adalah 4 dan 1 ya. Oke, ini dikurangin hasilnya negatif 3 sama negatif 4. Oke, negatif 3 sama negatif 4. Oke, maka kita cari panjang vektor Q-nya adalah akar dari negatif 3 kuadrat ditambah dengan negatif 4 kuadrat ya. Oke, kalau dihitung-hitung dapat hasilnya 5 ya. Oke, lalu kemudian kita diminta cari tangen. Tak ada rumus tangen ya, yang ada itu rumus kosinus. Oke, jadi kita cari terlebih dahulu kosinusnya. Oke, yaitu panjang P dot Q dibagi dengan panjang P dan panjang Q ya, dikali ya. Oke. Maka P dot Q kan adalah kita belum cari ya. Oke, kita cari di sini deh. Jadi P dot Q itu berarti komponen pertama kali komponen pertama ditambah komponen kedua kali komponen kedua. Jadi negatif 2 kali negatif 3 ditambah dengan negatif 6 dikali negatif 4. Ini hasilnya adalah 6. Ini hasilnya 24. Dapatnya 30. Berarti sini 30 dibagi panjangnya adalah Panjangnya adalah panjang P 2 akar 10 dikali panjang Q 5 ya. Oke, maka kita peroleh 30 dibagi 10 akar 10. Ini habis chop ya, 3 per akar 10 ya. Oke. Tapi yang kita diminta itu adalah tangen ya, bukan kosinus ya. Oke, kalau mau cari tangen berarti ini kosinus kan kosami ya. Kosami gitu ya. Samping miring ya kan. Berarti kita harus mencari D ya. Oke, D itu kan tentu adalah akar dari mi kuadrat dikurangin dengan sa kuadrat ya. Maka berarti jadi akar 10 dikuadratkan dikurangin dengan 3 dikuadratkan. Maka diperoleh akar 10 kurang 9. Akar 1 ya. Oke, diminta adalah mencari tan. Oke, mencari tan ya. Berarti tan theta itu apa? Tan desa ya. Tan desa. Oke, D-nya adalah 1, sa-nya adalah akar 3 ya. Oke, jadi tangen sudut ABC adalah berapa? 1/3. Oke. Jadi sekian sampai di sini. Terima kasih.